Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umpan Adijaya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah marketing ataupun pemasaran. Untuk video kali ini materinya tentang marketing dan pentingnya dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia usaha. Banyak kita berpikiran ketika mendengar kata marketing ataupun istilah marketing ataupun pemasaran, kita akan berpikiran ataupun langsung mengatakan bahwa marketing ataupun pemasaran itu dia berkaitan dengan penjualan, berkaitan dengan menawarkan produk, menjual produk, membujuk orang lain untuk membeli produk kita. Terus berkaitan juga dengan mencari konsumen yang mau membeli produk kita. Terus kita juga berpikiran kadang marketing ataupun pemasaran itu juga berkaitan dengan jualan produk door to door ya, dan mempromosikan sebuah produk. Berbagai gambaran yang tergambar dalam pikiran kita seperti itu terkait marketing adalah berbagai aktivitas di sekitar penjualan produknya saja, teman-teman. Orang yang awam terhadap marketing memang akan berpikiran ataupun akan melihatnya hanya sebatas kegiatan penjualan saja dan penawaran sebuah produk. Ini seperti halnya ketika kita melihat fenomena Gunung Merapi yang berada di tengah-tengah laut. Mungkin kita hanya melihat gugusan Gunung Merapi yang berada di tengah laut itu tidak seberapa tinggi di atas permukaan laut. Namun kita bisa melihat lebih dalam ya, di bawah laut tersebut 90% gunung berapi itu berada di bawah laut. Demikian pula orang-orang awam yang belum mengetahui marketing secara keseluruhan, dia akan berpikirannya seperti itu, cuma melihat di atasnya saja aktivitas sebuah marketing itu. Kenyataannya aktivitas marketing itu sangat kompleks, teman-teman, dan sangat menyeluruh. Apakah Anda pernah berpikir bagaimana sebuah produk ya bisa sedemikian rupa laris dan terkenal di seluruh dunia ya, baik itu penjualannya ataupun brandnya. Misalkan seperti contohnya itu produk sepatu Nike, kalau handphone itu seperti iPhone ya, atau motor gede seperti Harley Davidson. Tentu produk-produk tersebut ya sedemikian hebatnya bisa terkenal di seluruh dunia bukan hanya sekedar cara penjualannya yang hebat, teman-teman, tapi karena sebuah proses dan aktivitas marketing secara keseluruhan. Ya, ingat, secara keseluruhan yang tepat dan bersinergi di semua lini ataupun di semua bagian. Marketing yang hebat bukan suatu yang kebetulan, teman-teman, tapi merupakan hasil dari sebuah planning dan eksekusi yang tepat ya, dengan menggunakan seni dan teknik-teknik yang efektif. Selanjutnya tentang pentingnya pemasaran bagi keberhasilan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Di sini berapapun besar modal ya yang dimiliki oleh perusahaan ataupun organisasi tersebut, seperti misalkan peralatan manufakturnya yang super duper canggih dan modern ya, atau kualitas dari produknya sendiri yang sangat bagus. Namun semua itu akan sangat tidak berarti ya jika tidak memiliki pemasaran yang baik, teman-teman. Di sini bagaimana perusahaan akan menghasilkan penjualan yang baik ya, menghasilkan pengembalian modal yang sudah diinvestasikan, bahkan memperoleh laba jika si pemasarannya sendiri itu loyo. Itulah mengapa sebabnya pemasaran itu sangat penting sekali, teman-teman, dan sering juga disebut sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Jika ujung tombak tumpul ya, berkarat dan usang, bagaimana kita bisa menyerang sasaran kita yang sangat gesit ya? Tentu kita juga harus membutuhkan ujung tombak yang sangat tajam, yang mengkilap,
dan terasah untuk mendapatkan sasaran yang kita tuju. Nah, dalam survei tentang 10 tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang pemimpin perusahaan di seluruh dunia menyatakan bahwa pada urutan 5 besar ada 2 tantangan yang berkaitan dengan pemasaran, teman-teman. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan yang stabil, dan yang kedua loyalitas pelanggan. Nah, tentunya hal itu sudah sangat jelas-jelas menunjukkan betapa pentingnya peran pemasaran dalam dunia bisnis setiap perusahaan ataupun sebuah organisasi. Ya, di dalam pemasaranlah perusahaan menggantungkan harapan ya dan terus supaya bisa berkembang ke depannya dan mendapatkan laba dan pelanggannya loyal terhadap produk-produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Peran pemasaran tentunya sangat penting sekali, yaitu untuk menghasilkan aset tak berwujud bagi perusahaan. Dalam hal ini melalui kepemilikan merek yang kuat. Ya, dengan merek yang kuat tersebut, perusahaan mampu menjawab 2 tantangan besar dalam pemasaran, yaitu yang pertama pertumbuhan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, yang kedua itu serta loyalitas si pelanggannya tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang pertama, pemasaran merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menemukan kebutuhan manusia. Nah, secara ringkas pemasaran juga bisa diartikan dengan bagaimana perusahaan bisa melayani kebutuhan konsumen ataupun pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi konsumen itu sendiri dan bagi perusahaan itu sendiri. Misalnya, contohnya seperti saat ini ya. Banyak orang yang karena kesibukannya menjadi tidak punya banyak waktu untuk melakukan pemilihan dan pembelian barang dengan cara mendatangi toko secara satu persatu. Nah, maka perdagangan online saat ini sangat tumbuh subur ya untuk melayani jenis konsumen seperti ini. Atau contoh yang lain seperti ini ya. Manusia modern seperti sekarang ini semakin sadar dengan kesehatan. Ya, maka mereka semakin sadar dan butuh produk-produk makanan yang organik. Nah, maka saat ini banyak usaha catering makanan organik dan supplier produk makanan organik untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang seperti itu. Nah, yang kedua yaitu manajemen pemasaran menurut Kotler. Nah, beliau mengatakan manajemen pemasaran adalah sebuah seni. Ya, karena objek pemasaran adalah manusia. Di mana setiap individu mempunyai karakter ataupun keinginan yang berbeda-beda, tidak sama setiap orang itu. Nah, sehingga diperlukan seni komunikasi ya, seni pendekatan dan seni rayuan yang berbeda-beda untuk memenangkan ataupun mendapatkan hati manusia tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang pasar. Nah, pengertian pasar. Definisi yang sangat erat tentang pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, menurut para ekonomi, pasar adalah kumpulan penjual dan pembeli yang bertransaksi produk tertentu. Nah, yang kedua yaitu jenis pasar. Yang pertama, pasar konsumen. Nah, pasar konsumen adalah konsumen yang membeli produk dan jasa untuk dikonsumsi pribadi ataupun dikonsumsi untuk diri sendiri. Misalnya, ibu-ibu yang membeli kosmetik ya, terus anak kos yang membeli Indomie, dan anak SD yang membeli permen. Mereka membeli untuk dikonsumsi secara pribadi ataupun dikonsumsi sendiri. Yang kedua yaitu pasar bisnis. Nah, pasar bisnis adalah konsumen
dari kalangan bisnis yang membeli sebuah produk ataupun jasa untuk membuat produk lain atau menjualnya kembali untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Misalnya pabrik garment, dia membeli kain untuk dibuat baju, ya. Atau contoh yang lain, pabrik roti membeli tepung dan gula untuk dibuatkan roti, ya, produk akhirnya itu ataupun produk jadinya. Atau rumah sakit membeli alat ronsen untuk melayani pasiennya. Nah, yang ketiga yaitu pasar global. Nah, pasar global adalah pasar yang dilayani perusahaan beroperasi secara global, ya, seperti Unilever, P&G, dan Microsoft dan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, mereka ini merupakan perusahaan-perusahaan besar yang melayani pasar secara global. Memang tidak mudah ya bagi perusahaan ataupun organisasi bisa melayani pasar secara global karena adanya perbedaan budaya, ya, perbedaan geografi, bahasa, dan lain-lain. Makanya perusahaan global harus mampu melakukan adaptasi, ya, adaptasi dalam hal produk dan komunikasinya agar bisa diterima oleh masyarakat setempat ataupun marketnya itu tadi. Nah, yang keempat yaitu pasar pemerintah dan organisasi nirlaba adalah konsumen dari organisasi-organisasi pemerintahan. Misalnya seperti dari dinas-dinas yang ada di pemerintahan, misalkan dari provinsi, dari kabupaten ataupun kota. Nah, selain itu juga bisa dari kementerian serta organisasi nirlaba seperti sekolah, organisasi amal, LSM, ya, dan rumah-rumah ibadah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, produk pasar. Nah, di sini pemasar bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, teman-teman, melainkan terdapat sekitar 10 hal ataupun produk yang bisa dipasarkan. Yang pertama ada barang, ya, ataupun produk. Yang kedua jasa ataupun servis. Yang ketiga kegiatan ataupun event, ya. Yang keempat pengalaman ataupun experience. Yang kelima orang ataupun person. Yang keenam ada tempat, terus ada properti, terus ada organisasi, ada informasi, dan ide. Nah, ini merupakan produk-produk yang bisa dipasarkan. Jadi bukan cuma barang dan jasa saja ya, produk-produk yang bisa dipasarkan. Tetapi yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan produk pasar yang bisa kita jual atau yang bisa kita tawarkan. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep inti dari pemasaran. Untuk bisa memahami materi manajemen pemasaran, maka diperlukan pemahaman, ya, jargon ataupun istilah yang sering digunakan oleh pemasaran, ya, ataupun marketing. Yang pertama yaitu kebutuhan. Nah, di sini dia berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup, misalnya seperti air, udara, makanan, baju, dan tempat tinggal. Selain itu juga manusia mempunyai kebutuhan penunjang, ya, seperti pendidikan, rekreasi, dan hiburan. Yang kedua yaitu keinginan. Nah, di sini kebutuhan berubah menjadi keinginan ketika sudah mengarah kepada produk yang spesifik, di mana produk tersebut bisa untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Contohnya, penduduk Indonesia membutuhkan makanan untuk bisa hidup. Ya, mereka menginginkan nasi dan pecel ataupun teh hangat. Sedangkan penduduk di Prancis ingin pizza dan minuman yang bersoda. Yang ketiga yaitu permintaan. Nah, di sini keinginan terhadap produk tertentu yang dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Nah, banyak orang yang ingin membeli mobil Lexus ataupun mobil mewah yang lain, tetapi hanya sebagian kecil yang punya daya beli atau yang mampu membeli. Nah,
pemasar di sini harus lebih fokus kepada orang-orang yang punya daya beli, ya, bukan kepada orang yang hanya ingin membeli tetapi nggak punya uangnya. Yang keempat yaitu segmentasi. Nah, di sini proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Nah, pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan sifat demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Nah, yang kelima yaitu pasar sasaran ataupun target market. Nah, setelah membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, maka dipilih kelompok ataupun segmen yang paling menguntungkan untuk dilayani oleh perusahaan. Segmen ini dinamakan pasar sasaran ataupun target market. Nah, yang keenam yaitu positioning. Nah, di sini posisi produk di pikiran konsumen yang ditempatkan melalui penawaran yang dibuat perusahaan. Contohnya, Aqua ya diposisikan sebagai air minum yang sehat. Contoh yang lain, minuman Total 8 Plus ya, dia memposisikan dirinya sebagai air minum dengan pH basa yang menetralisir asam dalam tubuh yang mengurangi resiko penyakit kanker. Yang ketujuh, value proposition. Nah, yaitu kumpulan ataupun manfaat yang bisa untuk memuaskan kebutuhan. Yang kedelapan yaitu tawaran. Di sini tangibilisasi manfaat-manfaat yang bersifat intangible sehingga lebih bisa dipahami calon konsumen melalui kombinasi tawaran produk, ya, jasa, informasi, dan pengalaman pelanggan. Yang kesembilan, merek ataupun brand. Nah, di sini tawaran dari sumber yang dikenal. Misalnya contohnya Toyota. Konsumen akan mempunyai banyak asosiasi yang terkait dengan merek tersebut, ya. Seperti karena mobilnya murah, spare partnya juga murah, harga jualnya juga kembali tinggi, perawatannya mudah, dan tempat servis yang ada di mana-mana. Yang ke-10 yaitu nilai ataupun value. Nah, di sini perbandingan antara total manfaat produk baik yang tangible maupun intangible dengan total cost ataupun biaya. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan konsumen dibandingkan dengan cost pengeluarannya ataupun cost yang mereka keluarkan, maka nilai yang dirasakan semakin tinggi pula. Yang ke-11 yaitu tentang kepuasan ataupun satisfaction. Di sini tentang refleksi penilaian seseorang atas perbandingan antara kinerja real produk dan harapan konsumen. Semakin tinggi gap positif antara kinerja real dari sebuah produk dan harapan konsumen, semakin tinggi pula kepuasan si konsumen tersebut. Yang ke-12, saluran pemasaran atau marketing channel. Di sini untuk bisa menjangkau pasar sasaran, pemasar menggunakan 3 saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran komunikasi seperti koran, majalah, televisi, internet, dan lain-lain. Yang kedua, saluran distribusi, ya, seperti distributor, agen, pedagang yang besar, dan lain-lain. Yang ketiga, saluran jasa, ya, di sini termasuk pergudangan, transportasi, bank, dan asuransi. Yang ke-13, rantai pasokan ataupun supply chains. Nah, yaitu saluran-saluran yang berkontribusi mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, sampai produk jadi sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, yang ke-14 yaitu kompetisi persaingan. Nah, di sini terjadi dalam semua pihak, baik persaingan dengan pesaing kita sendiri ataupun persaingan dengan pesaing potensial dan produk yang substitusi. Nah, yang ke-15 lingkungan pemasaran ataupun marketing environment. Nah, di sini lingkungan pemasaran meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, ya, distribusi, dan promosi tawaran.
Nah, dan lingkungan ya seperti demografi, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, teknologi, politik, dan hukum. Materi selanjutnya yaitu orientasi pemasaran. Nah, orientasi pemasaran juga dikatakan sebagai evolusi dalam dunia pemasaran, yaitu evolusi tentang bagaimana perusahaan melihat dan memperlakukan lingkungan-lingkungan pemasaran, khususnya dalam melihat pelanggan. Nah, yang pertama di sini ada konsep produksi. Nah, konsep ini merupakan konsep tertua dalam sebuah bisnis yang berpandangan bahwa konsumen menyukai produk yang harganya murah dan tersedia secara luas. Manajer mencurahkan perhatiannya pada strategi ini. Nah, cara agar perusahaan bisa mencapai efisiensi produksi tinggi, biaya rendah, dan distribusi produk luas. Nah, konsep ini biasanya dipakai perusahaan yang akan melakukan perluasan pasar. Yang kedua, konsep produk. Nah, konsep produk menilai bahwa konsumen menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas dan kinerja yang tinggi, serta fitur-fitur yang inovatif. Nah, manajer di sini akan mengalokasikan budget yang sangat besar pada divisi research dan development agar bisa secara kontinu menghasilkan produk-produk baru yang berkinerja tinggi. Nah, manajer berpikir konsep ini bahwa produk yang berkinerja secara tinggi dengan sendirinya akan bisa menarik konsumen dan channel member, sehingga mereka tidak usah lagi untuk bekerja secara keras untuk melakukan komunikasi pemasaran ke target marketnya ataupun ke target pasarnya. Yang ketiga, konsep penjualan ataupun selling concept. Nah, konsep penjualan diidentik dengan cara-cara yang agresif dalam melakukan penjualan dan melihat bahwa konsumen sebagai objek yang pasif. Nah, view dari konsep ini, konsumen individu dan konsumen bisnis tidak akan tertarik untuk mau membeli produk jika perusahaan tidak agresif mempersuasi mereka. Nah, konsep ini juga banyak dipakai perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi barang untuk dijual ke konsumen. Nah, bukan perusahaan yang membuat barang yang diinginkan oleh si konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran mulai muncul tahun 1950-an yang berbeda dengan 3 konsep sebelumnya. Nah, konsep produksi, produk, dan penjual lebih fokus pada siapa yang akan membeli produk dari perusahaan tersebut. Sementara konsep pemasaran berpikir sebaliknya, yakni produk apa yang tepat untuk dijual kepada konsumennya. Nah, konsep pemasaran beranggapan kunci meraih tujuan organisasi adalah menjadi yang paling efektif dalam menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai superior kepada pasar sasaran dibanding dengan para kompetitornya. Yang kelima, pemasaran holistik ataupun holistic marketing. Nah, pemasaran holistik merupakan jawaban dari tantangan yang berkembang di dunia pemasaran saat ini. Nah, kompetisi yang semakin sengit diramaikan dengan aksi kompetitor juga yang semakin agresif. Selain itu juga pelanggan semakin kritis dan suka membandingkan karena mereka mempunyai pilihan yang beragam. Nah, di pihak lain, lingkungan sosial semakin menuntut perusahaan untuk mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Dan di sisi lain, di dalam internal perusahaan, para karyawan juga menginginkan haknya untuk diperhatikan secara seimbang. Nah, keberhasilan pemasaran bukan hanya ditentukan kehebatan bagian pemasaran saja dalam melakukan planning dan eksekusi program, tapi juga ditentukan sinergisitas antara elemen-elemen yang mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pemasaran di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu konsep baru 4P. Nah, jargon ataupun istilah bauran pemasaran ataupun marketing mix yang isinya terdiri dari 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Nah,
tentu sudah familiar kita dengar ataupun sering kita dengar. Nah, sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan dunia pemasaran, maka lahirlah holistic marketing yang dipandang lebih sesuai dengan kondisi kekinian. Dan seiring dengan hal itu juga muncul juga 4PS yang dipandang lebih selaras dengan konsep holistic marketing tersebut. Nah, komponen dari 4PS tersebut terdiri dari yang pertama people. Nah, di sini people mencerminkan orang yang ada dalam perusahaan, yaitu karyawan dan orang yang berada di luar perusahaan ataupun pelanggan. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan pemasaran ditopang kesuksesan orang-orang yang ada dalam perusahaan. Tanpa mereka, ya, program yang disusun tidak akan bisa dijalankan secara baik dan benar. Perusahaan dituntut untuk menggeser pandangan tentang pelanggan, ya. Pelanggan harus dilihat secara utuh sebagai individu, bukan hanya sebagai orang yang membeli dan mengkonsumsi produk ataupun jasa perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu proses. Nah, proses mencerminkan kreativitas, disiplin, dan inovasi dalam pemasaran. Pemasar membutuhkan kreativitas untuk mendapatkan pelanggan dan menjalin hubungan jangka panjang dengan mereka. Nah, pemasar di sini dituntut selalu untuk berinovasi dalam membuat produk ataupun jasa untuk bisa memenuhi keinginan pelanggan yang dinamis. Yang ketiga yaitu program. Nah, di sini program mencerminkan keseluruhan aktivitas yang dirancang perusahaan untuk menjumpai dan meraih konsumennya. Nah, program dirancang untuk meraih konsumen melalui channel apapun. Konsumen yang sering online ataupun konsumen yang sering offline. Nah, perusahaan bisa menjangkau dengan proses yang terintegrasi. Yang keempat itu yang terakhir, performance ataupun kinerja. Nah, kinerja didefinisikan sebagai pemasaran yang holistik yang bisa mengakomodir berbagai output kegiatan pemasaran berupa implikasi finansial ataupun non-finansial seperti probabilitas, ekuitas merek, ekuitas pelanggan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu implikasi terhadap eksternal perusahaan seperti tanggung jawab sosial, hukum, etika, masyarakat yang terkait, dan lain-lain. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.